keduanya, baik Indonesia dan juga Rusia, akan melakukan hal besar yang pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu akan melakukan guncang dunia dengan skala besar. Wah, luar biasa. Pak Prabowo telah kembali mengguncang satu dunia. Iya, karena baru saja Pak Prabowo telah kembali membuktikan ucapannya, yaitu tidak takut atas ancaman dari manapun. Selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman, bangsa yang tidak takut ancaman. Iya, seperti yang telah kita tahu, setelah Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, Indonesia's intention to join BRICS. Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Amerika dengan secara lantang dan tegas langsung memberikan ancaman kepada semua negara yang bergabung dalam BRICS, termasuk Indonesia. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata negara kita sama sekali tidak gentar atas ancaman dari negara adidaya tersebut. Jangankan mundur, bahkan negara kita sama sekali tidak tergertak. Iya, karena buah dari ancaman Amerika tersebut, Presiden Rusia Putin langsung menunjukkan komitmennya sebagai negara sahabat Indonesia yang akan terus membantu, melindungi, dan maju bersama-sama dengan Indonesia. Iya, karena Rusia telah resmi akan mengirimkan 2 armada kapal perangnya yang sangat hebat ke Indonesia. Pemerintah Rusia akan segera mengirimkan 2 armada kapal perangnya ke Surabaya, Indonesia pada November mendatang. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Toshenov, di kediamannya di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Wah, luar biasa ya. Dan tentu langkah dari Pak Prabowo dan Putin ini telah mengguncang dunia, karena keduanya, baik Indonesia dan juga Rusia, akan melakukan hal besar yang pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu akan melakukan guncang dunia dengan skala besar. Pergerakan ini dilakukan untuk mengikuti latihan Angkatan Laut kedua negara yang pertama kalinya dalam sejarah dan akan dinamai Oruda 2024. Penamaan latihan tersebut berasal dari gabungan 2 kata, yakni Oruda yang berarti elang dalam bahasa Rusia dan Garuda dalam bahasa Indonesia. Menurut Toshenov, latihan yang akan dilakukan di wilayah Laut Jawa ini merupakan langkah penting dalam kerjasama militer bilateral dengan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Nampaknya Pak Prabowo tidak main-main untuk mempersiapkan negara kita menjadi negara yang kuat, disegani, ditakuti, dan tidak mudah untuk ditindas oleh negara lain. Terlebih lagi, sebelumnya juga Pak Prabowo sempat dicecar oleh Eropa. Namun, jawaban tegas telah keluar dari mulut Pak Prabowo yang seakan ucapannya mensiratkan bahwa Eropa jangan main-main dan ikut campur atas semua kebijakan negara kita Indonesia. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers. Ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they have been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. Wah, luar biasa ya. Tentunya peristiwa ini akan bikin hubungan Indonesia dan Rusia makin erat. Oke, kita balik lagi bicara mengenai latihan perang gabungan besar antara Indonesia dan Rusia yang merupakan pertama kali serta akan jadi sejarah bagi Indonesia. Ya, perlu kami sampaikan, Indonesia dan Rusia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan yang merupakan pertama bagi kedua negara pada bulan depan. Hal ini telah disampaikan oleh TNI Angkatan Laut di Jakarta pada 29 Oktober 2024. Adapun latihan ini ditujukan adalah sebagai upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Iya, hal ini telah senada dengan pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan
Saat itu, Pak Prabowo telah berjanji untuk lebih berani di panggung internasional. Dan latihan perang ini sudah dirancang dari jauh hari sebelumnya. Karena pada bulan Juli, Pak Prabowo telah mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Putin. Pihak TNI Angkatan Laut telah menyebutkan latihan ini akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 November di Laut Jawa dekat Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Ini merupakan tonggak sejarah latihan bilateral antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia. Kata TNI Angkatan Laut, Rusia telah disebutkan akan mengirimkan 3 kapal perang kelas korvet, 1 kapal tanker menengah, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Sergei Tolkenov, telah membenarkan adanya latihan tersebut dan ia telah mengatakan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan. Ini hanya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi kedua armada kami. Kata Sergei, wow, sangat luar biasa ya. Dalam perhubungan antarabangsa itu sendiri kita melihat bagaimana perhubungan bilateral antara negara itu sangat penting bagi menunjukkan kekuatan sesebuah negara, terutama dalam militer. Dan hubungan antara Indonesia dan Rusia ini telah membuktikan bahawa mereka punya hubungan bilateral yang sangat baik, khususnya dalam ketenteraan. Dan ini menampakkan satu gambaran, memberikan satu gambaran kepada dunia, khususnya kuasa-kuasa besar seperti China dan juga Amerika, bahawa Indonesia ini punya teman ataupun kita panggil sebagai sahabat bilateral dengan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Rusia. Jadi ini memberikan gambaran kepada politik dunia bahawa Indonesia punya tempat yang berperanan dalam pentas arena antarabangsa. Kerana kalau kita melihat ini sebagai hanya satu latihan ketenteraan gitu, tapi daripada segi politiknya sangat penting memberikan gambaran kepada dunia tentang kedudukan Indonesia itu sendiri. Ini adalah satu tindakan ataupun kita panggil strategi yang sangat bagus dari Pak Prabowo untuk meletakkan Indonesia itu dalam ranking ataupun dari pandangan mata dunia itu. Indonesia itu bukan biasa-biasa. Dia punya rakan bilateral yang bukan kaleng-kaleng. Itu penting untuk politik dunia. Kita lanjut ya. Untuk progres hubungan antara Indonesia dan Rusia saat ini, di bawah pemerintahan Prabowo, nampaknya hubungan antara Indonesia dan Rusia makin erat ya. Tentu di sini akan ada yang tidak suka ya. Pastinya Amerika dan Uni Eropa tentu akan cemburu. Apalagi baik Amerika dan Eropa memang saat ini sedang mengembargo dan memberikan sanksi pada Rusia. Namun Indonesia malahan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Rusia. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah ini tidak akan berbahaya bagi Indonesia pada kemudian hari? Atau justru akan menjadi bekal yang istimewa bagi Indonesia di masa depan? Bantu dong, berikan pendapat, alasan, dan komentarnya dari pandangan teman-teman. Ya siapa tahu saja pendapat dari teman-teman tersampaikan ke pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah yang terbaik. Namun kami rasa pastinya menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Rusia ini adalah hal yang sangat penting. Mengingat saat ini kondisi dunia sedang kacau dan tidak menentu. Perang Dunia Ketiga dapat meletus kapan saja. Dan menyambung pada pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kita harus selalu siap karena negara kita telah berkali-kali mengalami sejarah kelam sebagai bangsa yang diinvasi. Dengan itu, Pak Prabowo juga telah menyatakan dan melempar pertanyaan kepada publik untuk menjadikan wacana wajib militer bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah loh, gimana nih? Sekali lagi, kami ingin menanya pendapat teman-teman mengenai wacana wajib militer ini. Kalau teman-teman, apakah setuju atau enggak? Kami mohon untuk komentar beserta alasannya ya. Iya, jadi ini info update antara hubungan Indonesia dan Rusia yang makin erat dan terlihat makin saling melindungi dan akan makin bekerja sama dengan baik dalam berbagai bidang. Kita tahu keadaan dunia sekarang ini, politik dunia nggak baik-baik aja. Seperti mana kita melihat bagaimana keadaan teman-teman kita di Palestina dan sebagainya. Dan kayaknya menghampiri World War III
Itu mengikut prediksinya, tapi persediaan dilakukan oleh banyak negara, terutamanya negara-negara seperti Indonesia, Malaysia. Kita telah sediakan negara kita bagi menghadapi pelbagai kemungkinan, dan untuk menunjukkan kepada dunia kita ini tidak berpihak kepada, kita harus langsung punya teman bilateral gitu kan. Kita harus punya pendirian agar kita tidak mempunyai peluang, kita membuka peluang dan ruang untuk kita terus diinvasi. Pernah dalam sejarah kita diinvasi. Kita tidak mau lagi itu berlaku. Justru kekuatan ketenteraan itu harus bagus, dan jalinan persahabatan antara Indonesia dan Rusia itu sangat bagus, dan kita melihat bagaimana penegasan yang dibuat oleh Pak Prabowo tentang pendirian Indonesia itu sangat memberikan impact yang sangat tegas di arena antarabangsa, dan kita mengharapkan yang terbaik. Dan itulah disebabkan oleh keadaan politik yang enggak baik-baik aja di dunia sekarang ini. Kita mengharapkan agar Malaysia, Indonesia juga kita bisa baik-baik aja, insyaAllah. Semoga kita dalam lindungan Tuhan, insyaAllah selamanya, dalam apapun keadaan dapat hidup dalam aman harmoni, ya kan? Oke, terima kasih yang bantu untuk tonton sampai habis video ini. Buat teman yang masih lagi belum subscribe, bantu dong tekan button subscribe-nya. Menurut kalian bagaimana pendapat kalau Pak Prabowo itu mewajibkan putra-putri Indonesia untuk menyertai militer? Menurut kalian gimana? Titip kawan kalian di bawah supaya As juga tahu gimana komentar kalian. Sanggup atau enggak? Oke, ketemu lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.